Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Babe Amiruddin Art, guys. Oke guys, saya akan memberikan info terkait dengan Hibis Fantasi Puncak, guys. Nah, ini berdasarkan info yang saya dapatkan dari Pak Dadang sebagai pejabat Pol PP ahli muda Provinsi Jabar, ya. Ini luas bangunan yang tengah dilakukan kajian, guys. Itu berdasarkan info, ya. Luas bangunan yang digunakan oleh Hibis Fantasi Puncak sejumlah 21.039 meter persegi, ya. Sementara itu luas bangunan yang diizinkan itu 4.138,92 meter persegi, ya. Artinya di sini terjadi penambahan, ya, luas bangunan, ya, yang digunakan yaitu 16.897,08 dari yang diizinkan hanya 4.138,92 meter persegi, ya. Nah, sedangkan yang memberikan izin itu adalah Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu DPMTSP Kabupaten Bogor, guys. Nah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, ya, mendukung akan melakukan pembongkaran seluruhnya ketika sudah dicabut izinnya karena sudah jelas melakukan pelanggaran. Nah, tentunya untuk langkah selanjutnya akan dilakukan lain bangunan, guys, perizinan dan yang berkaitan dengan yang berizin dan tidak berizin dalam rangka proses pembongkaran ini. Walaupun kasat mata kita sudah bisa melihat sejumlah bangunan yang sudah dirobohkan, ya, guys. Nah, tentunya dalam hal ini Hibis Fantasi Puncak kehadirannya tentunya ini sudah terkategorikan merusak lingkungan dan tentunya memang harus dicabut. Kita tunggu saja dulu progresnya, ya. Izinnya tengah dikaji terutama pada bangunan yang sudah berizin, guys. Oke, ikuti terus, simak video saya sampai habis, guys. Pak, punten Pak, ini mau nanya, katanya kan udah ada yang ditanam, ya, 2.800. Oh, kalau yang masalah penanaman pohon, Pak, Iya. konfirmasinya ke teman-teman kehutanan, Pak. Ini Tadi ya. ada yang bajunya agak warna abu-abu gitu. Di sini Saya tadi. mau review ini. Kemarin kan rencana 50.000, ya. Iya. Nah, lokasinya di mana gitu? Iya, itu yang tahu yang teman-teman ini. Kalau kami Satpol PP memang fokus ke pembongkaran semua sih, Pak. Biasanya Satpol PP Satpol fokus. PP Kalau untuk penghijauan, untuk penanaman pohon di Dinas Kehutanan. itu bekerja sama dengan pihak mana, Pak? Saya kurang tahu. Selain ini. Kalau Begininya, untuk tapi yang PTPN itu sendiri apa kontribusinya? kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Lebih baik ke Dinas Kehutanan aja. Oke. Ada ya, Pak, ya? Udah datang ya? Ada tadi. Ini mobil-mobilnya di sini. Itu. Oh, iya. Coba tanya yang di situ, Pak. Kita mau ini, guys, mau tanya yang pohon yang sudah ditanam. Pak, punten Pak. Punten, assalamualaikum Pak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pak, mau tanya ini Pak, mau konfirmasi aja. Bapak dari kehutanan kan? Punten. Nah, ini mau tanya aja. Kemarin kan saya dapat info sudah ada 2.800 pohon yang ditanam, Pak. Itu di mana lokasinya, Pak? Kalau itu
Cabang Dinas Kehutanan wilayah 1. Oh, kalau Bapak Jabar ya? Oh, berarti yang di kabupaten ya, Pak ya? Oke. Ada di mana, Pak? Pengacan. Ini saya mau ini aja progresnya kan. Kalau ini kan yang lama kan? Yang tanah baru ini kayak Oh, ini lama ini buat parkir. ini kan yang lama kan? Nah, ini baru penambahan tuh yang tengah-tengahnya, Pak. Yang tengah, yang 2.800 itu di mana, Pak? Yang di Ya, 2.800 kemudian jalan. melibatkan warga sekitar yang pekerja di sini dipekerjakan. Sebenarnya kemarin udah dimulai, Pak, dari sekitar apa tuh? Bapak dengan Bapak dengan Pak siapa, Pak? Oh, Rian. Bapak Rian. Ya. Oke, Bapak dari Pemkab Dinas Kehutanan Provinsi. provinsi. Oke. Lokasinya di Kemarin yang pertama itu penambahan ada di sana, Pak. yang itu ya dengan dekat itu loket ya. Di atas Oke. kemarin nanti kita turun di bawah gitu. Berarti sudah 2.800 katanya. Belum. Udah, ya betul, udah sekitar 2.000 di sana kan. Totalnya di sini yang mau ditanam itu memang 2.300 ya semuanya. Katanya 50.000 itu info dari Kang Dedi. Mungkin kalau keseluruhan mungkin Keseluruhan ya. Tapi Oke, dengan oke. yang lainnya mungkin dengan yang di atas itu gitu yang kayak ada jembatan. Nah ini Pak, saya sedikit mau tanya juga Pak. Ini saya awam ya, masyarakat awam kan. Saya tahu tentang puncak ini sejak SMP saya sering camping ke Cibodas. Ini hijau Pak, banyak pohon-pohon besar. Iya betul. Kebun tehnya pun itu luas. Kemudian di sini ada saungnya di sini yang saya suka kalau istirahat di sini. Nah ini Pak, yang kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Bapak mungkin dari pihak Dinas Kehutanan apa sih yang terjadi? Apa miss? Kemudian ada sesuatu hal yang memang mungkin ada pembiaran dan lain sebagainya gitu, sehingga terjadi yang namanya kawasan hijau ini, kawasan yang memang menjaga keseimbangan ekosistem ya di samping air ya, artinya kan di resapan ya. Kenapa bisa sampai seperti ini Pak? Menurut Sebetulnya kan yang pengelola lahan ini adalah PTPN ya. iya ya. Yang pengelola lahan ini ya. Kemudian pihak perkebunan mungkin mengadakan kesepakatan atau KSO dengan pihak perusahaan yang mau membangun ini gitu ya. Iya. Luasannya konon dulu tidak sebesar ini, cuma sekarang mungkin bertambah jadi seperti ini. Ya, bukan seperti ini Pak, nambah Pak. Bapak Ya. tahu Eiger Adventureland? Nah, tahu lah itu. Nah, itu kan seharusnya jadi pilot project Pak buat masalah lingkungan itu. Ya kan? Kenapa? Tapi pemilik ini juga siapa? Sama bukan? Ya. Pemilik ini sekarang siapa? I don't know. Ini yang kemarin ketika ditanya yang bosnya itu siapa tuh, saya lupa tuh, yang saya ini juga wawancara ini juga kan dengan Kang Dedi waktu itu istilahnya sempat audiensi gitu kan. Itu nggak ada sempat sampai dibongkar Pak. Nah ini kan ownernya itu sebenarnya siapa? Kenapa nggak dibuka ke publik? Sekarang yang namanya apa sih BUMD, Badan Usaha Milik Daerah itu kan Pemprov kan, katanya itu kan hanya cover. Mungkin ya. Jadi memang kronologis jelas mah orang tidak banyak yang tahu mungkin ya. Tidak banyak yang tahu, misterius Pak. Ya bukan misterius, artinya itu mungkin di ranah-ranah pertemuan. Ya artinya gini, artinya mungkin itu ada di level atas ya Pak ya. Mungkin gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya ini yang jadi bahan pertanyaan. Akhirnya kan masyarakat bertanya-tanya, kalau dibiarkan seperti ini kan toh yang terdampak ya masyarakat juga kan. Mereka tiba-tiba mau lebaran kehilangan mata pencarian kan gitu. Makanya Pak Dedi, Pak Gubernur concern. Ya. Ini kembalikan lagi sebutan lagi. Iya betul Pak. Bukan hanya ini Pak, banyak titik di sini sebenarnya yang rawan. Kenapa? Karena memang ada pembiaran di situ. Ya kan? Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, saya pegiat lingkungan, ya kebetulan ya itulah Pak. Kita yang kena ke orang yang sudah paham sih mengenai ini. Udah. Kalau kami di sini ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk menghijaukan kembali. Dinas Prop ya, Dinas Provinsi kan? Dinas Kehutanan Provinsi. Oke Pak. Terima kasih Pak, itu aja udah cukup. Sebenarnya saya udah banyak angkat ini, udah banyak. Oh gitu. YouTube-nya udah banyak, udah. Sebenarnya butuh paham sih. Saya Ya. juga menanya, kita ini punya siapa gitu. Nah itu, Bapak di atas loh, di level atas Bapak nggak tahu loh. Banyak mungkin karena itu ya keep silent itu Pak. Jadi saya kan sering belusukan kan ke hutan kemana Pak. Iya. Itu kan Bapak tahu itu yang masalah Gunung Gede Pangrango, terutama Gunung Gede ya, itu berapa ton Pak sampahnya.
Kalau hanya mengandalkan pengelola Pak, nggak mungkin Pak. Di situ makanya harus ada namanya SOP di situ. Kalau dulu saya menaik gunung pertama ini Pak, saya jadi sharing ya. Naik gunung pertama di situ tahun 85, Gunung Gede itu. Dulu Pak, naik itu kita dibongkar semua. Apa yang boleh dibawa atau apa yang tidak boleh dibawa. Kemudian turunnya begitu lagi Pak, dibongkar lagi Pak. Tas kita ya. Tas kita Pak, di situ banyak volunteer. Sekarang Pak, bablas. Makanya pemerintah gimana nggak rugi dalam hal ini mungkin Taman Nasional ya. Yang merugi terus Pak. Kenapa? Karena memang di situ kan persentase untuk pendakian itu kalau tidak salah 45% itu di online, 55% offline. Siapa yang mengelola itu? Itu pasti maksimal kaya raya mereka Pak. Tapi itu tidak pakai SOP. Main masuk aja Pak. Terus banyak jalur di situ. Ya kalau saya sih saya ingin ngobrol sama Kang Deddy lah yang berkaitan dengan ini. Saya juga kan mungkin belum kemarin baru ini lah karena beliau sibuk gitu kan. Nah, saya usul ini Pak. Bapak lihat punten Pak, kebun teh di sini. Ya. Bapak masuk ke belusukan sampah Pak, sampah plastik. Oh itu. Kalau sampah organik nggak masalah. Plastiknya berat. Akan terurai. Kalau anorganik, plastik paling banyak banget. Berarti ini sering dipakai ya, sering. Ya ini kan banyak Pak ketika di sini ditertibkan ya. Ini mereka beralih ngumpet di sana, bikin tenda, bikin apa tuh di pinggir-pinggir. Karena gini, nggak akan pernah selesai puncak ini Pak. Nggak akan pernah selesai kalau tidak ada yang disebut dengan relawan. Iya. Saya tuh mau usul ke Kang Deddy bikin relawan sampah. Nah itu di puncak itu. bener. Saya kan pegiat lingkungan ya? juga. Saya masyarakat aja gitu yang peduli Pak. Kang Deddy Pak. luar biasa orang itu. Bapak tinggal di mana? Saya di Bogor, Gunung Batu. Oh kan Bogor. Gunung Batu. Asli orang Garut. Saya orang Bogor Pak asli. Ibu saya orang Bandung. Bapak saya orang Bogor. Pak, boleh Pak kita komunikasi. Saya insya Allah orang baik Pak. Punya nomor HP nggak? Ada sih. Iya Pak. Justru saya gini Pak, saya tuh mau datang ke Sampai sini. kita lihat kegiatan kali ini. Oh iya. Saya mau. Kalau ada bahan bagus kalau diliput sudah. Iya benar. YouTube saya banyak Pak. Di sini udah saya ngeliput. Ya ini saya punya teman baru nih, Kang Rian. Bapak tinggalnya di Sukabumi. Oh Sukabumi. Hari ini Dinas Kehutanan setiap hari melaksanakan penanaman Pak. Oh iya benar. Agar ini Ya itu. Tapi yang paling penting kami menunggu duitnya habis semua. Nah Pak, gini Pak, libatkan masyarakat, libatkan pelajar mahasiswa Pak, keren. Penanaman pohon itu loh, ya kan? Berarti kalau misalnya momentumnya udah Iya. habis semua bangunan ya. Ya saya udah ke situ tadi. Kan ini Pak sebelum dibongkar saya udah review semua. Ada videonya tuh, videonya utuh. Saya review dari bawah juga, dari apa namanya landing para layang di situ. Bapak tahu Mas asramanya di mana karyawan? Di sini asrama tahu nggak? Enggak, di mana? Di bawah Pak. Ada di bawah. Ke bawah paling ujung. Di luar area ini. Oh ini kok aduh. Ya. Di bawahnya Pak. Wah ini guys. Oh ini penanaman pohon. Oke guys, kita akan review ya penanaman pohon ya yang konon katanya 2.800 itu udah ditanam. Totalnya itu sekitar 50.000. Hah? Ya di Cokotan baru pangke. Oh lihat ya Pak ya. Ini diuruk. Dibuang ini besi jual ke tukang itu. Iya maksudnya ada kali yang ngambilin Pak. Pasti ada nanti mau ada. Enggak, harusnya jangan masyarakat Pak. Tuh banyak puing-puingnya. Oh iya ini guys sudah ditanam ya. Keren nih. Puncak akan hijau kembali. Go green puncak. Go. Lihat.
Puncak hijau kembali. Mantap. Nah, ini sepertinya mau dibuat area ini ya. Apa sih namanya tuh? Parkir ya. Tuh guys. Jadi ini terlihat ya. Hujan besar, air tergerus guys. Ini lihat nih. Tuh. Bekas-bekas sungai kecil. Jadi Kang Dedi itu bersama reng-rengannya memang komitmen guys akan menghijaukan kembali. Oke guys, ini ditanam kembali ya komit. Jadi kebayang guys kalau hujan ini air itu tergerus dari atas. Ini dari Dinas Kehutanan Provinsi ya. Semangat Bapak Ibu, semangat hijaukan kembali Puncak, go green Puncak. Mantap deh. Habisnya mau sekalian rapi ya, rapi sekalian sudah. Oh, mana ya Pak yang Pak Rian, Kang Rian sareng sabi. Ya. Bade ieu wawancara. Dari ke satu siapa? Bu, busi. Ada Pak Kacap. Pak Kacap. Yang oh iya. Pak, Assalamualaikum Pak. Wilujeng Enjing Sampurasun. Go green Puncak. Oke. Aduh backlight Pak. Bapak punten, Pak, saya dari pemerhati lingkungan, pegiat lingkungan. Boleh Pak? Interview Pak. Bapak dengan siapa Pak? Iding. Kang, waduh pasti orang Sundanya. Oh iya. Pak sini Pak. Nama yang Biar ini Pak. Punten. yang sebentar lagi akan Ya. hilang. Pak, iya betul. Pak di sini Pak. Punten ya Pak ya. Iya, Waktunya. Oke guys, saya sekarang sudah ketemu dengan Kang Iding. Itu Bapak sebagai apa punten? Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1. Provinsi. Dinas Kehutanan Nah, Provinsi. oke Pak. Saya kan mengikuti ya update yang berkaitan dengan wisata Puncak, terutama yang memang yang melanggar. Ya kan, artinya ditertibkan oleh Pemprov dalam hal ini oleh Gubernur Jabar yang Kang Dedi Mulyadi. Nah, salah satu yang menjadi perhatian tentunya publik ya. Bagaimana ketika setelah Hibis Fantasi Puncak itu dibongkar, mau diapakan tanahnya? Itu yang jadi pertanyaan masyarakat. Kemudian saya mendapatkan info ini akan dihijaukan lagi. Betul Pak? Betul. Nah, laras nyampainya. Laras, Pak. Dan akan ditanam 50.000 pohon. Betul Pak? Iya. Nah, dan yang sudah terrealisasi, yang sudah ditanam itu 2.800 pohon, betul? 2.300. 2.300 oke Pak. Pertanyaan saya gini Pak. Untuk penanaman pohon ini Pak, ada nggak maksud dan tujuannya yang target yang ingin dicapai lah dengan pohon ini Pak? Tentunya kan sebagaimana yang disampaikan Pak Gub bahwa ini akan dihijaukan dan jadi hutan gitu kan. Ya, tentunya kita langkah awal ya menanam pohon. Dan pohon itu tentunya juga perlu proses yang cukup panjang. Tidak memerlukan berapa tahun bisa jadi pohon. Kalau ini kan dianggapnya bibit. Kalau pohon kan sudah berkayu, itu juga bisa nanti menyerap menyerap air hujan. Jadi sehingga air hujan atau air permukaan itu tidak besar sehingga bisa menyerap.
Nah, pohon-pohon ini yang nantinya akan menyimpan air di akar-akarnya, sehingga nanti kedepannya saat musim kemarau itu menjadi cadangan air yang tidak kekeringan, tapi saat musim hujan menjadi penahan. Oke Pak. Tentunya jenis pohon atau nama pohon kan tidak semua cocok Pak. Mungkin di daerah dingin atau apa. Ini pohon apa saja Pak yang ditanam di sini? Yang sekarang ditanam di sini memang yang cocok untuk iklim di sini ya. Puncak diantaranya ini adalah pohon damar, ada pinus kita yang paling dominan ya. Yang paling dominan kami tanam di sini adalah pohon damar. Kemudian melibatkan siapa aja Pak untuk penanaman ini? Kemarin kami dari sini di pelaksanaan yang di hari pertama itu kita libatkan. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 10 ya, 10 hari. Tanggal 9 ya? Mungkin hari Ya. hari Pokoknya hari apa? Itu hari apa? hari Senin. Sabtu berarti Hari tanggal Sabtu. tanggal 8 ya? Tanggal Iya 8 Pak. Sabtu, Minggu, Senin ya. tanggal 8. Tanggal 8 dan lakukan kami kolaborasi dengan khususnya rimbawan yang ada di wilayah Bogor, dari mulai cabang dinas kehutanan wilayah 1, cabang dinas kehutanan wilayah 4, cabang dinas kehutanan wilayah 3, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Perum Perhutani, KPH Bogor khususnya, dan juga masyarakat, kelompok tani di sekitar wilayah Cisarua. Kemudian Pak, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita kenal tanaman itu Pak. Pohon yang Bapak tanam itu bibitnya kenal semua. Kemudian akan menjadi mubazir kalau pohon itu tidak ditreatment, tidak dirawat. Betul, tidak dijaga, tidak dirawat gitu loh. Nah, sekarang setelah menanam itu siapa yang merawatnya Pak? Menjaga dan merawatnya Pak? Sebetulnya kita untuk lokasi ini akan menyiapkan kami akan menyiapkan satu bentuk pengelolaan ya untuk penanaman ini, karena tadi saya sampaikan bahwa pohon itu tidak 1 tahun 2 tahun, apalagi ini pada waktu penanaman minimal 3 tahun ada perawatan. Jadi nanti disiapkan untuk perawatan 3 tahun untuk 1, 2, 3 tahun. Jadi ada pemeliharaan pertama, pemeliharaan kedua di tahun ketiga. Nah, edukasi yang berkaitan dengan lingkungan, terutama edukasi ke masyarakat Pak. Dalam hal ini kan masyarakat taunya gue pengen hijau lagi lah, terutama daerah sini ya. Pokoknya gue nggak mau tahu ini bongkar semua, pengen hijau lagi gitu loh. Nah itu kan sebenarnya statement-statement yang memang tidak memberikan solusi, tapi lebih ke emosional. Solusinya apa Pak? Mungkin untuk yang terkait dengan mungkin masyarakat sekitar lah. Ini mereka harus bagaimana, pengunjung harus bagaimana, ya kan Bapak silakan belusukan ke kebun teh Pak. Di pinggir-pinggir rumah sampah semua Pak, banyak sampah di situ. Kira-kira gimana Pak untuk edukasinya ke masyarakat? Sebetulnya masalah lingkungan itu kan bukan kewajiban salah satu pihak atau salah satu sektor. Kita itu punya kewajiban, baik pemerintah, masyarakat, swasta, semua lah, karena kita hidup di planet bumi yang sama. Kalau kita membuang sampah sembarangan, terus tadi tidak budidaya juga tidak mengedepankan kaidah konservasi, jadi tentunya ini juga akan berakibat fatal terhadap lingkungan, karena kerusakan pasti terjadi dengan pertumbuhan penduduk, karena kebutuhan akan lahan juga sangat tinggi Pak, gitu. Jadi makanya kita itu juga memberikan edukasi, salah satunya Dinas Kehutanan itu ada program Jumat menanam. Minimal orang minimal masyarakat itu merasa pernah menanam, dan bahwa menanam itu tidak langsung jadi, beda dengan membangun rumah 1 tahun bisa jadi nih, atau 1 bulan bisa jadi nih jadi rumah. Kalau pohon itu kan perlu proses panjang. Betul Pak. Nah ini harus dipelihara. Mungkin pohon yang ukuran diameter 20 cm itu butuh waktu
10 tahun, untuk mungkin ada yang 5 tahun, mungkin ada yang lebih dari itu, karena masing-masing pohon punya karakteristik berbeda-beda kan gitu. Jadi nah saya kira untuk lingkungan ini kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat, karena kami juga punya penyuluh di wilayah masing-masing wilayah itu, mereka yang memberikan edukasi, minimal memberikan pesan, mengajak menanam pohon aja lah gitu, menanam pohon di lingkungan. Kalau punya lahan sedikit ya ditanam pohon, ya seperti itu, jangan terlalu terbuka. Kenapa? Kalau terbuka ya air hujan kan langsung menghujam ke tanah, itu akan menghancurkan partikel-partikel tanah, sehingga run off atau air permukaan apapun bisa dibawa oleh air. Jadi ya itu yang mungkin kalau pohon itu kan nanti jatuhnya ke daun hujan itu. Filter dari daun ke ranting ke batang masuk, jadi sudah secara langsung sebagai penahan. Makanya untuk wilayah-wilayah yang curam, wilayah yang perbukitan, harusnya ya tutupan lahannya adalah tutupan lahan dengan tanaman vegetasi, bukan dengan beton gitu Pak. Nah ini harapan saya ini progres daripada menghijaukan kembali terutama area Hibis Fantasi Puncak ini akan menjadi satu pilot project menurut saya. Gebrakan Gubernur Jabar dalam hari ini ya memang patut diacungi jempol. Artinya mungkin ya konsekuensinya mungkin pro kontra pasti, tapi yang pasti artinya kita tidak pernah berpikir kan dampaknya seperti apa ke depan, anak cucu kita dan lain sebagainya. Mungkin kalau dibiarkan seperti ini akan terjadi terus Pak, lahan terbuka berkurangnya lahan terbuka hijau itu Pak. Saya mungkin menyarankan ya, ngasih masukan untuk ke Dinas Kehutanan itu dibuat Pak kayak semacam mading lah di sini, di area sini Pak, ya kan, yang berkaitan dengan pentingnya menjaga kelestarian alam, ekosistemnya. Salah satunya pohon lah, ya kan. Kemudian ini juga harus yuk kita ngajak lah Pak, sama-sama ini jaga pohon ini jangan sampai mati atau rusak atau hilang apa dan sebagainya. Jadi ada mungkin space area mading yang bisa mungkin mengedukasi termasuk sampah gitu Pak, termasuk sampah gitu loh, maaf Pak. Jadi kan yang kena imbasnya kayak sampah itu kan bukan hanya pendatang Pak, akan tetapi yang berkontribusi juga pedagang. Ya kan, dia buang lempar pendatang. Jadi kan sekarang yang jadi kambing hitam pendatang. Pendatang kalau dia tidak akan berhenti, tidak akan belanja. Yang dagang. Itu Kak prosesnya. Bapak lihat Pak di bawah itu tuh yang itu banyak banget sampah. Saya jujur gini, saya artinya kan saya memang pemerhati lingkungan lah dalam hal ini, miris lah kalau lihat-lihat kayak gitu ya. Saya mungkin hanya dengan bahasa visual, bahasa lisan gitu. Nah tentunya harapan saya Puncak ini menjadi satu pilot project buat saya gitu loh. Ya tadi satu dibuat relawan sampah gitu. Kalau relawan saya yakin banyak Pak, relawan sampah itu tidak harus keluar duit Pak, nggak harus keluar duit banyak, harus dibayar sekian sen, nggak ini. Mungkin dengan cuma-cuma lah, ketika relawan itu pasti biasanya banyak yang bantu. Setuju nggak Pak? Saya sangat setuju Pak, apalagi tadi melibatkan relawan seperti itu. Dan mungkin ini yang perlu itu tadi juga setuju dengan penggerak sebetulnya yang diperlukan itu. Ya, jadi kadang orang tuh ini gimana ya saya, tapi kalau ada yang menggerakkan tadi relawan itu saya kira kita bisa bersama-sama mengerjakan tadi mungkin dari pihak Bapak juga pemerintah ini gimana nih kita ajakan kan gitu, karena juga banyak kami juga ada ini nanam, ikut kita nanam gitu kan gitu. Kita silakan juga sama, mereka juga ingin, cuma mungkin ini kita tidak punya lahan tapi ingin nanam nih, kita nanam di mana kan. Oke, demikian review Hibis Fantasi Puncak. Tunggu video-video selanjutnya, progres dari pembongkaran Hibis Fantasi Puncak. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, yang belum subscribe, like, comment, dan share.
Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.